kita di sini. Nggak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizolimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikut serang saya. Dia baper, lebay. Menjadi seorang presiden buruh artinya Anda adalah seorang pejabat publik, Pak. Ya harus siap dikritik oleh siapapun, termasuk masyarakat, Pak. Ini gimana judulnya? Sok-sokan pertamanya bikin video TikTok, memposting, "Stop Kang Deddy pencitraan, stop Kang Deddy konten-konten, pikirkan hak buruh Kang Deddy." Padahal Kang Deddy tidak membalas apa-apa, hanya mempostingkan ketika buruh itu demo dengan anarkis, dengan kata-kata umpatan yang tidak semestinya, lalu diperlihatkan di mana ada sebagian buruh, 170 buruh yang ada di HCI Majalengka, yang diam-diam perusahaannya akan dipindahkan. Para buruh itu meminta tolong kepada siapa? Kepada presiden buruh? Kagak. Minta tolong sama gubernur. Artinya Kang Deddy ingin menerjemahkan bahwa apa sih fungsionalnya presiden buruh ini? Kok buruhnya sendiri ketika tertindas, ketika akan kehilangan pekerjaannya, banyak lagi di tempat lain buruh-buruh yang kena PHK. Kemana Bapak selama ini? Kenapa sok-sokan begitu peduli ketika hanya di saat buruh menginginkan kenaikan gaji? Kami sebagai masyarakat Jawa Barat bukan tidak empati dan tidak simpati terhadap saudara-saudara kita yang memiliki profesi buruh. Kami sangat simpati. Justru kami berharap kepada saudara-saudara kami yang bekerja sebagai buruh, marilah bangun. Pertanyakan setiap bulan gaji yang dipotong atas nama iuran, kemana larinya duit yang bermiliar-miliar itu? Sementara di saat sebagian buruh lain yang sudah bekerja lalu kena PHK. Apalagi di sebagian besar tempat orang-orang yang sedang mencari kerja, tetapi melalui calo-calo yang mengharuskan memberi uang sogokan terlebih dahulu. Kemana serikat buruh selama ini? Kemana Anda sebagai presiden buruh selama ini? Apakah memikirkan nasib-nasib orang-orang yang akan mencari pekerjaan? Sangat lucu. Hanya muncul di momen-momen tertentu. Hanya hadir di saat para buruh menginginkan kenaikan gaji. Sementara kesulitan yang dialami oleh para buruh ketika mendapat PHK, Anda lenyap, Anda tidak ada. Ketika ada ribuan pencari kerja, ada jutaan pencari kerja yang dia mau masuk kerja, tetapi dimintain uang oleh oknum-oknum tertentu, Anda tidak ada suara. Lucu. Apalagi ketika saya melihat bahwa narasi-narasi Anda itu bertolak belakang dengan ucapan Anda sendiri. Ada apa dengan psikologi Anda, Pak? Di sisi lain, Anda mengatakan, para pendukung KDM, jangan serang-serang saya, jangan tantang-tantang saya di sosial media, mengatakan aing ini, aing itu. Tapi di sisi lain, Anda dengan terbuka menantang para pendukung KDM. Anda menantang seluruh masyarakat Jawa Barat, para pecinta KDM. Ayo, datang ke sini. Narasi macam apa ini? Logika macam apa ini yang sudah dihadirkan? Saya paham Anda ketakutan. Ketar-ketir. Aduh, jadi presiden buruh kok tidak bisa menerima kritik dari masyarakat. Gimana judulnya, Pak? Dan satu pesan saya, Pak, nggak usah membentur-benturkan antara masyarakat dengan KDM, Pak. Apalagi Anda sok-sokan menantang, mari ke sini, masyarakat, para pengikut KDM. Astagfirullahalazim. Kok provokatif sekali ucapan Anda, Pak? Kenapa, Pak? Takut kesaingan? Saya tahu ini kepentingan politik, karena pada dasarnya Bapak tidak membela hak buruh kok. Bapak hanya mencari untung dari buruh dengan memotong setiap bulan gaji buruh. Kenapa saya kata demikian? Kan Bapak bawa nama di sini, Partai Buruh. Kepentingan apa kalau bukan lagi politik? Hak buruh mana yang Bapak perjuangkan? Ini hanya ketakutan saja untuk 2029. Kacau, Pak. Semua orang juga tahu, Pak, namanya partai, pasti ada kepentingan politiknya. Sementara Bapak justru tidak secara murni, tidak secara jelas-jelas membela kepentingan buruh, melainkan Bapak menunggangi para buruh untuk kepentingan politik. Masya Allah. Teriak-teriak mengatakan, kami sudah terbiasa dalam kemiskinan, kami sudah terbiasa terzalimi. Pret. Ketika ada salah satu oknum dari buruh yang mengatakan, gubernur tak titik-titik, menantang-nantang gubernur di sosmednya. Ketika dipanggil, ditanya berapa gajinya? 10 juta, punya mobil, punya kesejahteraan. Di mana terletak miskinnya, Pak? Ajarkan dan didik untuk rasa syukur itu yang terbaik, Pak. Ingat, Pak, masyarakat hari ini sudah cerdas dan terbuka dalam informasi. Bukan lagi masyarakat yang mudah diprovokasi. Stop pencitraan, Pak, yang Anda hanya sesekali muncul di saat buruh beraksi ingin kenaikan gaji, sementara Anda diam dan senyap di saat buruh-buruh terkena dampak daripada PHK sepihak. Juga di saat ribuan bahkan jutaan calon buruh ingin masuk kerja, tetapi dimintai oleh oknum jutaan rupiah.
Mari cerdas berpikir dan bersihkan hati di dalam kebencian. Salam Jawa Barat istimewa.